Balik lagi di King Ripan. Anjay, baru buka udah semangat gini. Bener-bener ini mah gara-gara Oktan 98. Buset, Supra Ripan pakai Pertamax Turbo langsung ngabret teleportasi. Kali ini Ripan bakal ngebahas topik yang emang sedikit kontroversi, karena kita sedikitnya bakal agak bantuin Honda deh. Karena dari kemarin kan Honda tuh kena terus ya dengan terkait isu rangka klotok dan juga segala rupa nih itunya. Sekarang kita lihat kompetitornya. Bang Ripan, emang Yamaha sesempurna itu ya sampai kagak orang yang banyak banget expose kekurangan dari Yamaha yang malah Honda lagi yang kena. Ya udah nih, Honda harusnya makasih nih ke Ripan, karena kali ini kita bakal bantuin Honda buat agak senggol si Yamaha. Dan di video kali ini Ripan bakal senggol beberapa kekurangan kelemahan umum di motor Yamaha yang beredar di kalangan masyarakat, apalagi pada era sesinya sekarang. Kira-kira apa dah ya yang menjadi kekurangan Yamaha? Ya gini, emang sok-sokan bikin gitar malah sok-sokan bikin mesin motor, makanya mesinnya tuh banyak suara-suara gamelan dah tuh. Nah, beberapa poin yang Ripan sebutkan ini berdasarkan dari beberapa rakupan media-media ataupun beberapa klaim orang yang emang udah bersebar di media. Jadi tidak ada seluruhnya pengakuan secara sepihak ya guys ya. Oke. Nah, buat yang setuju nanti komen aja dah di kolom komentar. Nah, yang pertama itu adalah konsumsi BBM yang boros. Banyak orang yang bilang kalau misalkannya motor Yamaha itu boros bahan bakar. Jadi buat pengguna yang sering ngerasain kantong cekak-cekik tiap akhir bulan, kekurangan ini bisa jadi deal breaker banget dah pokoknya. Misalnya Yamaha NMAX yang populer banget terkenal boros kalau misalkannya dibandingkan dengan kompetitor dari Honda. Kagak usah jauh-jauh dah. Mungkin untuk Beat Karbu masih rasional kapasitas konsumsi bahan bakarnya, sedangkan sekarang Mio Karbu lang sampai habis 2 liter dah. Emang ini mungkin menjadi regenerasi untuk motor-motor sekarang karena mewarisi apa yang ada di Mio Karbu, apalagi Matic sekarang. NMAX-nya baik buh. Kayaknya emang kalau misalkannya dibilang boros, emang paling boros dah di kelasnya dah. Ya intinya Yamaha tuh tetap setia untuk menjadi bestinya SPBU. Nah, lalu yang kedua, spare part yang mahal dan sering langka. Meskipun kita sering mendapatkan substitusi, tapi nyatanya harga spare part Yamaha yang emang relatif tergolong mahal ataupun bisa dibilang langka, dan selain itu juga banyak KW-nya. Ya mungkin hal ini berdampak karena beberapa service center memang tidak sedominasi dari motor Honda. Yang hal ini juga mungkin kebanyakan dari komponen Yamaha banyak KW-nya karena tidak sedominasi bengkel servis Honda. Ya meskipun sekarang memang sudah banyak substitusi, tapi tetap kalau misalkannya kita komparasi dengan Honda, sepertinya secara komponen dan spare part Yamaha masih di bawah dari kualitas komponen spare part dari Honda. Ya ini juga sebenarnya nggak selalu sih ya. Kadang bengkel Honda juga montir-montirnya malah belanja ke bengkel-bengkel umum ujung-ujungnya. Lalu isu yang selanjutnya itu adalah mesin yang cepat panas. Banyak yang mengeluh kalau misalkannya mesin motor Yamaha cepat panas, terutama buat yang sering riding jauh ataupun macet-macetan di kota besar. Kalau misalkannya dibandingin dengan Honda, Yamaha punya reputasi mesin yang lebih gampang overheat. Misalnya motor-motor dengan mesin-mesin yang menggunakan LC4V atau biasa kita sebut dengan SOHC Mickey Mouse, yang dimana terkenal dengan pampir olinya. No oli bukannya disedot sama pengguna motornya ya, tapi emang goib pampir agak tahu ngilang kemana. Dan ini udah bukan rahasia umum lagi, dan banyak orang berspekulasi kalau misalkannya ini karena suhu mesin dari motor yang memang relatif panas. Dan sekarang bayangin banyak motor yang menggunakan tipikal mesin ini, misalnya tuh Vixen, R15, males di absen dah banyak pokoknya, sampai NMAX, Aerox, Lexia, pokoknya itu dah yang BPA banyak soalnya males ngabsen. Udah bosen Ripan ngabsen motor-motor nih sisa Simo lah. Pokoknya yang ini terkenal dengan tipikal mesin yang cepat panasnya, dan karena ini juga ada korelasinya dengan si paling pampir oli. Jadi kagak mungkin dah tuh oli ngilang tiba-tiba, apalagi disedot sama penggunanya buat minum makan siang gitu ya kan, kagak mungkin gitu ya. Ya terlepas dari Honda juga jangan seneng dulu kalau misalnya dah lihat CVT yang udah retak-retak, crankcase pecah. Ya emang udah bukan jadi rahasia umum yang sekarang no motor lagi rame banget isu-isunya. Gitu dah pokoknya ya. Lalu
Lalu yang keempat ataupun yang selanjutnya itu adalah suspensi yang kurang nyaman. Ini yang paling sering jadi omongan, yaitu suspensi yang kurang nyaman buat jalanan Indonesia yang terkenal penuh lubang lah. Emang Indonesia jalannya penuh lubang? Kagak dah. Indonesia mah jalannya Gemah Ripah Lojinawi, bahkan sampai ke penjuru Indonesia pun jalannya bagus. Kagak ada Indonesia yang jalannya jelek. Itu aja kagak. Banyak orang yang berspekulasi untuk motor Maxi Series yang menggunakan dual shock. Mereka berkeluh kalau misalkannya motor mereka keras, katanya gitu ya. Ngopi dulu guys ya, bentar ya. Enak banget anjir. Katanya sih sebenarnya ini adalah fitur yang dimana suspensi Yamaha keras biar penggunanya sekalian olahraga, paha. Ya mungkin keras gak apa-apa dah daripada patah, anjay. Nah, selanjutnya yang kelima adalah hal yang paling krusial, yaitu tentang desain yang kadang terlalu berani. Yamaha memang sering berani dalam urusan desain, tapi kadang saking beraninya desainnya malah kurang diterima di pasaran. Contohnya beda Yamaha NMAX yang menurut sebagian orang terkesan terlalu futuristik dengan kurang elegan. Begitu juga dengan model lainnya seperti Yamaha R15 V4 sekarang yang dikeluhkan kata orang mah alien ngemucilok. Yang emang sekarang Yamaha udah menjadikan perindapan mungkin sebagai kiblat yang kita tahu orang Indonesia mah kontras bener dah sama orang perindapan. Apalagi orang-orang Indonesia memang udah paling banyak maunya dah kalau misalkan yang ngomongin desain. Apalagi Yamaha sekarang yang terlalu ngelantur ke sana ke sini dengan desain yang emang terlalu berani, dengan model yang bisa dibilang terlalu futuristik, yang padahal ini kita masih ketinggalan. Yang sebenarnya ini jadi alasan banyak orang memilih merek lain dengan desain yang lebih aman dan cocok buat semua kalangan. Misalnya Suzuki yang desainnya menjadi salah satu hal yang paling didambakan seluruh warga Indonesia. Ya kalau misalkan yang ngomongin desain yang bisa dibilang terlalu futuristik, ya Honda juga jangan dulu full senyum ya Honda ya. Benerin dulu dah itu fitur kerupuk di body-bodinya ya. Pokoknya ya jangan terlalu senang dulu ya. Nah selanjutnya tidak kalah krusialnya adalah pada masalah sistem kelistrikan. Error kode speedometer dah kayak kalkulator. Apalagi motor-motor Maxi, keluar di kelistrikannya yang kadang-kadang bikin masalah yang emang udah kita kagak usah jelasin lagi dah di ini singerog ya. Ya sebenarnya mah di seluruh motor-motor Maxi yang emang sering orang-orang mengeluhkan adanya kode-kode matematika di speedometer yang udah kita bikin bingung, ini kode ini tuh apa sih artinya. Yang udah kita bingung harus nambah kita bikin mikir lagi dah pokoknya. Ya meskipun gak bisa dinormalisasi, sepertinya lebih mending dengan motor Honda saat memberikan kode kalau misalkannya motor mereka udah lemah, letih, lesu, dengan cara memberikan fitur lipat di motor mereka. Nah ini nih yang paling menjadi kekurangan dari Yamaha selain dari motor Honda adalah resale value yang kurang bagus. Nilai jual kembali yang turun drastis pokoknya. Yamaha cenderung punya nilai jual yang lebih rendah dibandingkan Honda yang terkenal lebih stabil. Jadi buat yang doyan upgrade motor tiap beberapa tahun sekali, ini bisa jadi kelemahan besar. Misalnya harga jual Yamaha NMAX bekas biasanya lebih jauh dibandingkan pesaingnya di kelas gotik premium yang harga jualnya itu jatuh lebih turun. Jadi kalau misalkan yang kata orang beli Yamaha jangan harap untung pas jual lagi, anggap aja investasi kenangan bukan investasi nilai, anjay dah. Jadi mungkin beberapa alasan tersebut bukan subjektif menurut pandangan Ripan, tapi dicakup beberapa media gitu ya, forum maupun obrolan sehari-hari. Tapi tentu saja ini bukan berarti Yamaha nggak layak dipilih. Setiap motor punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tergantung kita sebagai pengguna yang menyesuaikannya dengan kebutuhan. Nah kira-kira apakah kalian setuju dengan poin-poin yang tadi? Coba komen di kolom komentar dah pokoknya. Anjay, penutupan serobot dulu.